Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Sumarlina dari SMK Negeri 14 Bandung yang merupakan SMK Pusat Keunggulan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jenjang SMA SMK kelas 10 pada semester pertama. Baik, untuk materi yang akan disampaikan yaitu tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Baik, untuk capaian pembelajarannya yaitu agar peserta didik memahami manfaat menghindari penyakit hati. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami manfaat menghindari penyakit hati dengan berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya, peserta didik dapat membuat konten media sosial tentang manfaat menghindari penyakit hati dengan berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya, dalil Al-Quran tentang berfoya-foya atau larangan kita untuk berfoya-foya terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai dengan ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan janganlah menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Menghindari berfoya-foya. Pengertian berfoya-foya. Berfoya-foya berarti membelanjakan harta secara berlebihan dan tidak terkontrol tanpa memperhatikan kebutuhan. Dampaknya dapat menyebabkan kemiskinan, hutang, dan kerusakan hati. Dan kita menjadi tidak fokus kepada hal-hal yang penting. Bagaimana cara menghindarinya? Yaitu dapat dilakukan dengan merencanakan pengeluaran, membeli kebutuhan, bukan keinginan, dan menabung. Menghindari ria. Apa itu ria? Ria merupakan berbuat baik dengan tujuan agar dipuji oleh orang lain dan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya apa? Ria akan membuat amal kita menjadi sia-sia dan menghalangi kita dari mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menghindarinya? Caranya yaitu dengan beribadah kepada Allah, ikhlas dalam beramal, dan tidak mencari pujian dari manusia. Kemudian menghindari sum'ah. Apa itu sum'ah?
Sum'ah yaitu suka membanggakan diri dengan amal atau kebaikan yang telah kita lakukan. Dampaknya adalah dapat membuat kita merasa lebih baik dari orang lain dan melupakan kekurangan diri sendiri. Bagaimana cara menghindarinya? Yaitu dengan bersikap rendah hati, tidak membanggakan diri, dan selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah. Selanjutnya, menghindari takabur. Apa itu takabur? Takabur merupakan merasa sombong dan menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Dampaknya adalah dapat membuat kita menjadi benci, dengki, dan tidak mau menerima kritik dari orang lain. Bagaimana cara menghindarinya? Yaitu dengan selalu ingat bahwa kita hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang sempurna. Selanjutnya ada menghindari hasad. Apa itu hasad? Hasad berarti iri kepada orang lain yang memiliki sesuatu yang kita inginkan. Bagaimana dampaknya? Dampaknya akan membuat kita merasa tidak tenang, dengki, dan ingin menjatuhkan orang lain. Bagaimana cara menghindarinya? Yaitu dengan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus pada kebaikan diri sendiri, dan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Selanjutnya ada manfaat menghindari sifat-sifat tercela, yaitu dari bersikap boros atau berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang pertama, hidup akan lebih tenang. Dengan menghindari sifat-sifat tercela akan membuat hidup kita lebih tenang dan damai. Yang kedua, hubungan lebih harmonis. Hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Selanjutnya akan meningkatkan kualitas diri menjadi pribadi yang lebih baik dan berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi orang lain dan menginspirasi mereka untuk hidup lebih bermanfaat. Baik, untuk kesimpulan pada materi yang telah kita bahas hari ini, yaitu menghindari sifat-sifat tercela seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad merupakan kunci untuk menjalani hidup penuh manfaat. Dengan menghindari sifat-sifat ini, kita dapat membangun hubungan dengan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan dengan manusia akan lebih harmonis dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita mencapai kebahagiaan dan keridhaannya. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.